Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mendengar istilah weight filtering atau mungkin juga growth filtering gitu ya? Nah mungkin bagi Anda yang punya anak kecil atau baru melahirkan atau punya balita mungkin pernah gitu ya mendengar atau melihat ada artikel tentang weight filtering ini sendiri. Nah mungkin kita masih agak lumayan bingung gitu ya dengan istilah weight filtering yang mungkin agak beda-beda tipis gitu ya 11-12 dengan kondisi anak yang mengalami stunting ya, sama-sama mengganggu proses tumbuh kembang mereka. Memang secara kasat mata ini kayaknya agak susah ya membedakan antara anak yang dengan tumbuh kembang yang normal, dengan berat badan yang normal, dengan anak-anak yang mengalami weight filtering. Lalu gimana caranya untuk mengetahui kalau ternyata ada seorang anak ini yang mengalami weight filtering? Nah, adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact cara sehat gitu ya. Kita harus menekankan sehatnya gitu ya. Cara sehat untuk menambah berat badan, karena sekarang banyak sekali yang instan-instan gitu ya, yang untuk menambah berat badan yang akhirnya tidak bagus dan juga tidak sehat. Kita akan melihat fun fact cara sehat menambah berat badan apa saja. Kita lihat yang pertama. Olahraga yang membentuk otot. Ingat pemirsa, yang namanya olahraga kalau semisal tujuannya untuk menambah berat badan, segala macam apapun ketika kita berolahraga ingin mendapatkan hasil, tentu ini bukan hal yang instan. Sekali lagi, bukan hal yang instan. It takes time, it takes process gitu ya. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Termasuk juga ketika kita akan menambah berat badan, salah satunya dengan olahraga. Karena yang kita harapkan adalah membentuk massa otot. Nah, membentuk massa otot itu tidak sehari, 2 hari, semenit, 2 menit gitu ya pemirsa. Nah, kalau kita ingin memiliki berat badan yang ideal, kalau kita kayak aduh kurus banget gitu ya, untuk menambah berat badannya, Anda bisa melakukan olahraga untuk membentuk otot, dan membentukkan massa otot itu memerlukan waktu. Jadi jangan kemudian give up di tengah jalan gitu ya, lagi berusaha olahraga untuk menambah berat badan tapi kok kayak lama banget ya hasilnya. Nah, jangan menyerah, tetap berproses ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Olahraga angkat beban. Nah, ini lagi-lagi kalau kita ngomongin tentang olahraga, salah satunya angkat beban. Ini kabarnya kalau ada artikel yang pernah saya baca nih pemirsa, kurang lebih ya angkat beban 3 kali seminggu deh gitu ya. Itu bisa membuat massa otot kita juga bisa menjadi lebih baik seperti itu. Ini yang berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Jadi memang kalau kita memadukan antara olahraga untuk membentuk otot, olahraga angkat beban, ini kabarnya baik untuk membentuk massa otot yang akhir-akhirnya ini bisa kemudian menambah berat badan kita. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Tingkatkan porsi protein. Nah, selain olahraga pemirsa, yang penting juga dilakukan kalau ingin menambah berat badan kita adalah konsumsi makanan kita. Salah satunya adalah makanan tinggi protein. Kita bisa search deh di Google gitu ya, makanan apa aja sih yang tinggi protein. Jangan hanya berfokus pada apa? Karbo aja, lemak aja gitu ya. Karena kita ngarah enaknya gitu ya. Nah, kalau kita ingin memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang agak beratan dikit gitu ya, coba deh untuk mengonsumsi protein yang jauh lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Anda bisa search kok makanan-makanan apa saja yang mungkin simpel-simpel, nggak harus yang mahal-mahal banget gitu ya pemirsa, yang bisa Anda konsumsi yang mengandung protein tinggi untuk menambah berat badan Anda supaya timbangannya itu agak ke kanan dikit gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Sering makan. Nah, ini biasanya orang yang agak kekurangan berat badan ini kan nafsu makannya agak kurang. Nah, akhirnya apa? Ya akan begitu terus gitu ya, dan akhirnya apa? Berdampak pada berat badan yang nggak naik-naik. Nah, salah satu solusinya, alternatif yang bisa kita lakukan adalah sering makan. Nah, sering makannya pun juga bisa porsi normal atau sedikit dikurangi, yang penting dia frekuensinya pas gitu ya, berapa jam sekali, mungkin di antara sarapan sama makan siang disisipi dengan makan yang lain lagi, atau snacking seperti itu. Nah, ini bisa menjadi solusi alternatif untuk menambah berat badan kita kalaupun mungkin nafsu makannya agak kurang ya, karena ini memang tantangan banget nih untuk mereka yang nafsu makannya berkurang, harus makan sering seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Konsumsi makanan sehat. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang sebelumnya nih pemirsa. Kalau tadi suruh makannya sering, tapi bukan sembarang makan ya, apalagi di masa pandemi ini kita, waduh ordernya online deh, semuanya junk food ya, semua makanan-makanan instan, semua olahan dipesan. Makan sering pun boleh, tapi harus yang
poin yang ini nih, makannya tetap harus sehat ya. Yang intinya adalah angka kecukupan gizinya, nutrisinya, vitaminnya, protein dan lain sebagainya tetap harus tercukupi dengan baik. Jadi boleh makan sering, tapi juga dalam tanda kutip makanannya juga harus sehat, nggak boleh yang asal-asalan seperti itu ya. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menambah berat badan kita secara sehat, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas, ini penting nih ya, untuk kita yang ingin menambah berat badan tapi dalam tanda kutip sehat ya, yang tidak yang instan, yang tidak membuat badan malah niatnya sehat, niatnya nambah berat badan tapi malah akhirnya berdampak buruk pada kesehatan kita. Nah gimana caranya? Telah tersambung bersama kami nih di sambungan Zoom dengan Dr. Veranika Darmidi SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Motiva Sport Medicine and Sport Performance. Selamat pagi Dr. Vera, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas siapa tadi? Mas Raden ya? Oke. Pagi Mas Raden dan pemirsa semua, kabar baik. Terima kasih Dr. Vera. Oke Dok, hari ini kita akan membahas beberapa cara sehat untuk menaikkan gitu ya, atau meningkatkan berat badan kita. Yang pertama adalah olahraga untuk membentuk massa otot. Nah sebenarnya apa ini benar dan dampaknya untuk berat badan kita ini seperti apa sih Dr. Vera? Oke, kalau ingin menaikkan berat badan, tentu yang ingin kita naikkan kan bukan lemaknya. Karena badan kita ini kan terdiri dari massa lemak, massa otot, air, cairan ya. Nah, pastinya kita ingin agar sehat ya, berarti yang ditingkatkan adalah massa non lemaknya. Massa non lemak itu ya berarti dengan kata lain adalah ototnya. Okay. Jadi kalau kita ingin meningkatkan massa otot, ya berarti kita harus berolahraga yang tujuannya meningkatkan atau menguatkan massa ototnya. Jadi tujuan olahraganya adalah olahraga yang mengandung beban biasanya. Bisa pakai beban tubuh sendiri, bisa menggunakan beban tambahan gitu. Ya. Jadi ini betul, olahraga yang membentuk otot adalah olahraga yang menggunakan beban sebagai alatnya. Oke, Dokter Vera kan tadi juga sempat menyebut untuk yang menaikkan massa otot seperti itu ya, salah satunya adalah dengan angkat beban seperti itu. Nah, mengangkat beban sendiri ketika kita ngomongin dampaknya untuk berat badan ini seperti apa? Dan mungkin contoh-contohnya selain kita angkat beban badan kita sendiri ya, mungkin kita sering dengar istilahnya kalistenik gitu kali ya Dok ya, yang tanpa alat-alat seperti itu. Nah ini dampak untuk berat badan kita seperti apa nih Dok? Oke, jadi beban itu kan ada dua macam ya, ada beban dari tubuh kita sendiri, ada beban dari alat. Nah kalau yang bebannya menggunakan badan kita sendiri disebut kalistenik, nama olahraganya, ya. Dan gerakan-gerakan kalistenik itu banyak, ya, dan gampang sekali dilakukan seperti misalkan sit up, push up, squat, lunges dan sebagainya. Itu tanpa beban. Tapi kalau kita mau menambahkan beban ya kita tinggal tambahin dumbbell atau kita tambahkan barbel gitu ya, atau kita pakai mesin. Nah tapi kan sulit ya kalau di rumah kita tidak punya equipment, alat-alat seperti itu, ya nggak apa-apa. Kita bisa coba dulu dari calisthenics. Nah dampaknya semua olahraga ini kan akan membuat otot kita itu bekerja ya dalam hal mempertahankan berat yang harus kita lakukan, repetisi yang akan kita lakukan gitu ya. Nah dalam hal ini otot ini akan semakin hari akhirnya meregenerasi diri menjadi semakin kuat, menjadi semakin banyak gitu ya, menjadi semakin besar. Jadi tujuannya bisa untuk hipertrofi ataupun untuk menguatkan otot ya. Nah tentunya kekuatan ini akan diperoleh dengan berjalannya waktu, tidak bisa instan gitu. Jadi tidak bisa hari ini olahraga angkat berat, besok ototnya udah jadi, udah bagus gitu, udah kuat, ya enggak. Tapi memang harus dilakukan by proses gitu. Oke, semuanya berproses, butuh waktu gitu ya Dok ya. Dok, betul. Ini mungkin aku mewakili masyarakat umum. Ini sorry kalau pertanyaannya. Jadi gini, kan kita sebagai orang umum kan berpikir gini, olahraga itu kan kita mengeluarkan energi, mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Dalam pikiran kita kan ada orang Dok,
Kalau ini kan hari ini kita membahas olahraga untuk menambah berat badan. Tapi di luar sana juga banyak olahraga, orang melakukan olahraga untuk menurunkan berat badan. Gitu dok. Nah jadi maksudnya beda dampak yang bisa kita dapatkan antara olahraga yang bisa menurunkan berat badan dan menambah berat badan seperti tema kita hari ini, itu yang seperti apa sih dok? Kadang-kadang kita bingung, kita mau olahraga nih, niatnya menaikin berat badan, kok malah turun ya gitu. Niatnya mau nurunin, kok malah sehat nih kayak yang kita bicarain hari ini, gimana tuh dok? Jadi kuncinya Mas, kuncinya tuh ada di fase recovery-nya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan berat badan, tadi pilihlah olahraga yang memang membentuk otot, menguatkan otot. Tapi kemudian setelah fase olahraganya selesai kita lakukan, tentu kita harus memasukkan sesuatu, intake, makanan sesuatu gitu. Nah, supaya yang kita makan ini bisa memperbaiki, menguatkan, mensupport pertumbuhan massa otot kita. Gitu loh. Jadi kalau kita cuma olahraga saja tanpa diimbangi dengan intake makanan yang tepat, tentunya semua malah jadi weight loss ya. Karena kan olahraga tadi seperti Mas bilang membuang kalori, itu betul. Olahraga apapun pasti membuang kalori. Makanya diimbangi dengan masuk intake atau makanan yang kita makan. Ya. Nah, kalau olahraga jenisnya aerobik atau olahraga yang ritmik seperti lari, jogging, renang gitu, sepeda, itu olahraganya memang tujuannya menguatkan jantung paru, bukan menguatkan otot. Nah, kalau untuk menguatkan jantung paru tentu lebih banyak kalori terbuang gitu loh, ya. Jadi yang itu untuk weight loss lebih baik. Tapi kalau untuk weight gain atau ingin meningkatkan berat badan, kita lebih fokusnya ke arah muscle strengthening ya. Walaupun aerobiknya tentu kita tetap pertahankan karena kan jantung vital ya, pasti kita akan mempertahankan, dia masih boleh melakukan gerakan-gerakan aerobik, tapi utamanya fokusnya ada di weight gain-nya, ada di muscle strengthening gitu. Oke ya, berarti terjawab sudah imajinasi saya selama ini kenapa akhirnya olahraga bisa menaikkan. Terima kasih, saya bisa tidur nyenyak ini dok. Oke dok, selanjutnya dok, yang tadi kan dokter juga menyebut pasca olahraganya kan harus ada intake. Betul. Untuk menambah berat badan. Nah ngomong-ngomong tentang intake atau asupannya seperti itu ya, protein juga berperan penting dok, atau gimana tuh? Sangat, sangat. Di sini peran utama justru protein. Ya, karena protein ini kita ketahui sebagai struktur utama pembangun massa otot. Ya, jadi massa otot kita ini terdiri dari banyak protein. Jadi protein inilah yang nanti akan dibawa oleh darah nih, bersirkulasi masuk ke dalam otot, karena otot ini saat kita melakukan olahraga kan dia kontraksi, memendek, memanjang, kontraksi, memendek, memanjang. Nah, dia kelelahan kan sebetulnya. Saat kelelahan itu sebetulnya ada beberapa bagian yang sebetulnya ada micro tear disebutnya, atau kerusakan-kerusakan kecil yang memang akibat olahraga itu. Nah, saat kerusakan-kerusakan kecil itu, kemudian kita 1 jam setelah melakukan itu kita makan protein nih, protein akan segera dibawa oleh darah untuk segera mulai membangun kembali kerusakan-kerusakan kecil itu. Nah, jadi saat kita tertidur malam hari itu terjadilah proses regenerasi itu Mas. Jadi ototnya mulai diperbaiki, ditambal gitu ya, bahkan dikuatin sama protein-protein yang tadi kita makan itu. Sehingga ini lama-kelamaan proses seperti itu ya, proses micro tear, kemudian reparasi, micro tear, reparasi, akhirnya lama-lama ototnya menjadi lebih kuat, lebih besar, lebih resistennya lebih bagus gitu. Itu yang sebetulnya terjadi. Oke, protein berperan penting seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang asupan, intake, nah ngomongin tentang makan juga kan biasanya orang kalau yang susah naik berat badannya kan orang yang nafsu makannya kurang nih dok. Nah, dampak ketika kita mengubah pola makan kita menjadi lebih sering makan, itu dampaknya ada dok. Dan polanya kan nggak asal nambah frekuensi makannya, tapi ada sesuatu yang diatur juga dok. Gimana tuh? Ya betul. Jadi biasanya pada orang-orang kurus ya, itu kan cepat kenyang ya, jadi nggak bisa makan banyak gitu. Jadi mungkin bisa disiasati dengan memperbanyak frekuensi. Jadi misalkan, iya kalau kita orang biasa gitu ya, sehari makan berat 3 kali kan, makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi mungkin kalau orang-orang seperti itu yang ingin meningkatkan berat badan, porsinya bisa menjadi 5 kali bahkan gitu. Tapi semuanya memang nggak bisa banyak, karena memang dari sananya mereka cepat kenyang gitu ya. Jadi selain frekuensi makan diperbanyak, pilihan makanannya juga mungkin kita lebih ke arah yang sehat ya, karena kita kan nggak mau kita menambah berat badan tapi jadi
banyak lemaknya gitu. Ya, nanti malah jadi sumber penyakit. Nah, makanya pemilihan makanan juga penting. Ya, tadi itu pilihlah jumlah protein yang memang untuk meningkatkan massa otot. Oke, ini sesuai dengan poin yang kelima ya dok ya, berarti adalah sering makan boleh tapi konsumsi makanannya juga makanan yang sehat yang sebenarnya mulai dari skala prioritas pertama, 2, 3 dan seterusnya. Yang pertama ini untuk menambah berat badan, apa yang harus diprioritaskan ini dok? Jadi gini, kalau untuk fokus untuk menambah berat badan, maka fokusnya di protein, Mas. Protein. Ya, tapi itu tapi tidak membuat yang lain menjadi kurang penting, tidak. Tetap harus ada asupan karbohidrat, tetap harus ada asupan lemak. Nah, tapi karena si protein ini yang akan kita pakai sebagai sumber tadi ya untuk memperbaiki, meningkatkan kekuatan otot, maka jumlah protein boleh ditambahkan kalau pada orang-orang yang seperti ini ya, yang ingin meningkatkan massa ototnya. Nah, kalau dari literatur, rekomendasi protein harian kita itu kan sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan kita. Nah, untuk orang-orang seperti ini bisa bahkan naik menjadi 1,4 atau sampai bahkan 2 gram per kilogram berat badan. Jadi misalkan berat badannya 50 kilo. Nah, berarti maksimal itu udah boleh memakan 100 gram protein per hari. Gitu. Kalau dari asupan makanannya ya. Dan 100 gram itu besar loh, bukan 100 gram makanan ya, tapi 100 gram protein. Nah, 100 gram protein ini bisa ditemukan di berbagai macam jenis makanan. Misalkan, untuk satu potong dada ayam aja yang beratnya 100 gram, itu baru mengandung sekitar 30 gram protein. Padahal berarti kan tadi dia butuhnya 100 ya. Berarti minimal dia makan 3 dada ayam plus 1 tempe misalkan. Gitu. Untuk dalam satu hari itu. Oke ya, berarti memang yang pertama adalah protein, tapi selanjutnya juga tidak kalah penting harus juga menjadi intake gitu ya yang harus dikonsumsi. Baik, terima kasih Dr. Veronica Darmidi SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Motiva Sport, Medicine and Sport Performance sudah berbagi informasi bersama kita. Bagi Anda yang ingin menaikkan berat badan, ayo ikuti apa yang dikatakan oleh Dr. Vera. Terima kasih Dr. Vera, sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, terutama bagi Anda nih ya, orang tua yang baru punya anak. Nah itu bayi atau balita terus kayak khawatir, kok anak saya berat badannya agak nggak normal ya, nggak kayak anak-anak biasanya. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mendeteksi weight weltering. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh lo menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Elizabeth Clarissa Wawor SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Mentari Gading Serpong atau yang lebih akrab disapa Dr. Bebet. Selamat pagi Dr. Bebet, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas. Oke. Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin agak sering miss gitu ya orang-orang tua, apalagi untuk mereka yang first experiencer untuk menjadi orang tua gitu, baru punya anak pertama terus gak ngerti nih maksudnya ini pertumbuhan anaknya normal atau enggak nih, seperti itu kan PR banget ya. Menjadi orang tua tidak hanya sekadar hamil dan melahirkan, ngasih susu, ngasih makan, tapi lebih dari itu gitu ya dok ya. Salah satunya adalah weight weltering. Tapi sebelum kita membahas tentang weight weltering ini sendiri, kita ingin tahu dok, ukuran pertumbuhan anak ini seperti apa yang harus menjadi perhatian dari orang tua ini, seperti apa sih dok? Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke topik pertumbuhan, ya, yang seperti kita ketahui bahwa pada bayi dan anak itu memiliki kekhususan atau kekasan, ya, yang berbeda dibandingkan dengan dewasa. Jadi pada bayi dan juga anak itu dia mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Kalau pada perkembangan, artinya pada bayi dan juga anak itu dia akan bertambah fungsinya. Jadi dia bayi lahir, kemudian juga mulai bisa untuk kurap, berguling, duduk, kemudian merangkak, berdiri, berjalan, itu disebut perkembangan. Sedangkan kalau misalnya pertumbuhan itu adalah bertambah berat dan juga bertambah tingginya seorang anak.
Jadi kalau ukuran pertumbuhan yang kita lihat di sini adalah berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepala. Oke dok. Nah kalau ini kan biasanya kalau orang tua satu tempat yang mungkin menjadi markas besarnya gitu kali ya bagi orang tua yang punya anak kecil adalah posyandu seperti itu. Nah kan biasanya di posyandu ya ditimbang berat badan, diukur tinggi badan gitu. Nah kita mungkin ini menjadi guidance atau pedoman juga sebenarnya. Ada nggak sih dok, maksudnya kayak tabel atau apa ya standarnya gitu, ketika ini anak di usia segini harusnya tingginya segini, harusnya beratnya segini gitu dok? Oke, baik. Jadi kalau untuk ukuran pertumbuhan ya, jadi kalau setelah kita melakukan pengukuran nih terhadap bayi dan juga anak kita, ukuran pertumbuhan sebenarnya dapat kita lihat melalui 3 hal ya. Yang pertama ini adalah grafik nih. Ya, jadi kalau misalnya grafik dari berat badan, kemudian panjang badan, itu mudah kita dapatkan sebenarnya di buku-buku dari kelahiran bayi. Ya, jadi buku kelahiran bayi itu di situ kita sudah dapatkan grafik. Nah, ini contohnya ya yang sudah tampil di layar. Nah, ini seperti di buku KIA, kemudian buku kelahiran bayi lain bisa kita dapatkan grafik seperti ini. Nah, contohnya adalah grafik berat sesuai usia yang ditampilkan di sini adalah untuk anak laki-laki. Jadi untuk usia dibaca dulu ya usianya, usia dari lahir sampai dengan usia 2 tahun. Disebut baik apabila pertumbuhan dari bayi atau anak kita itu mengikuti grafik. Jadi kalau misalnya grafiknya naik, tentu kita harus berat badannya itu juga ikut naik. Jadi mengikuti arah garis tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kita dapat mengetahui dari tabel. Ya, kalau misalnya untuk tabel pertumbuhan untuk tua dapat kita lihat ini melalui weight increment atau tabel pertambahan berat badan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau oleh WHO. Nah, di sini dapat kita lihat ya ada tabel. Tabel ini sebenarnya juga mudah kita untuk akses internet juga ya. Berapa sih harusnya pertambahan berat badan anak kita itu setiap bulannya? Nah, kemudian yang ketiga adalah kita dapat menggunakan rumus. Jadi kalau misalnya rumus kita dapat menggunakan untuk usia 3 sampai 12 bulan adalah usia dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Jadi contohnya kalau pada bayi itu usia 9 bulan, jadi 9 tambah 9 dibagi 2 nih. Jadi perkiraannya sekitar 18 bagi 2 adalah 9 kg. Sedangkan kalau untuk anak di atas 1 tahun, kita dapat menggunakan rumus 2M ditambah 8. Jadi contohnya 2 tahun, jadi 2 kali 2 ditambah 8. Jadi perkiraannya adalah 12 kg. Oke, seperti itu ya dok ya. Nah ini kan sudah dijelaskan secara detail tadi untuk grafiknya dan juga tabelnya oleh Dr. Bebet nih. Nah pertanyaannya kemudian kalau kita lebih menjurus pada weight valtering ini sendiri kan, kalau ngomongin weight itu kan kita identiknya dengan berat badan berarti ya dok ya. Nah kondisi seperti apa yang bisa dikatakan anak ini mengalami weight valtering ini dok? Dan weight valtering ini apa, penyebabnya apa seperti itu? Oke, baik. Kalau weight valtering ini ya berasal dari asal katanya ini adalah berat badan ya. Jadi berat badan yang kenaikannya itu lambat. Ya, jadi antara berat badan anak tersebut tidak naik atau naik tetapi kurang optimal. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa pertambahannya itu kurang optimal? Ya, kita dapat lihat, coba ditampilkan lagi tabel yang tadi ya, yang weight increment ya. Oke. Yang tabel yang weight increment itu dapat kita lihat supaya lebih jelas di sini ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah untuk anak laki-laki, untuk boys ya. 1 month increment. Jadi adalah berapa sih pertambahan berat badan untuk bayi laki-laki? Optimalnya itu berada di persentil 50. Ya, kita dapat lihat yang tulisannya 50 TH itu ya. Itu adalah persentil 50. Jadi pada usia 1 bulan pertama kita harapkan optimalnya naik 1023 gram. Nah, dikatakan weight faltering apabila pertambahan berat badannya itu kurang dari persentil 5 atau yang tulisannya 5 TH. Jadi kurang dari 460 gram, maka kita dapat mengatakan bahwa anak tersebut mengalami weight faltering. Oke, dok, tapi kan kalau anak-anak kan kadang-kadang lumayan naik turunnya lumayan, kadang-kadang bisa agak berisi, kadang-kadang agak turun gitu ya dok ya. Maksudnya di usia berapa bulan atau tahunkah orang tua bisa kira-kira ini anak
oh ini kayaknya well watering nih atau enggak gitu, maksudnya di usia berapa ini menjadi ideal untuk mendeteksi apakah ini weight watering atau enggak. Kan kadang-kadang orang tua ya udahlah ini lagi banyak nyusu ya udah beratnya naik, ini lagi nggak suka nyusu mungkin beratnya agak turun gitu dok. Kan kadang-kadang orang tua membuatnya menjadi simpel seperti itu gitu dokter Bebet, gimana tuh? Iya benar. Jadi weight floater ini kalau kita lakukan pengukuran setiap bulan, kita sudah bisa mendeteksi dari awal kelahiran. Jadi 1 bulan pertama, ya 1 bulan pertama kita sudah lihat, oh ini pertambahan berat badannya itu kurang optimal. Kemudian kita lakukan pemantauan setiap bulan. Ya, kita bisa melihat bahwa weight floater itu sudah bisa terjadi dan terdeteksi sejak 1 bulan pertama. Tetapi memang insidennya itu paling sering terjadi mulai dari 3 bulan ke atas, kemudian di mana anak juga 6 bulan mulai memasuki MPASI ya, ada makanan pendamping ASI. Nah di situ dapat terjadi insiden dari weight floater itu lebih tinggi. Begitu. Oke. Nah pertanyaannya kemudian di usia yang tadi dokter sebutkan, bagaimana kita tahu bahwa anak ini mulai mengalami weight watering? Maksudnya selain pengukuran ya dok ya, ada nggak sih mungkin kalau pengukuran kan memang real banget, tapi ada nggak gejala-gejala yang mungkin bisa ditunjukkan oleh si anak ini dok? Baik, jadi kalau dari weight floater itu sendiri ya selain kan dari sisi nutrisinya, kita harus mendeteksi apakah ada penyakit penyerta. Jadi kalau misalnya dari sisi nutrisinya, berat badannya kita tentu dapat melihat, oh kok anaknya terlihat kecil, kemudian juga berat badannya kok tidak meningkat. Tetapi kita juga harus melihat di sini apakah ada penyakit penyerta yang dialami oleh anak tersebut. Ya, contohnya adalah pada anak yang mengalami bibirnya itu kebiruan sejak lahir. Apakah ada kemungkinan mengalami jantung bocor? Lalu ada gejala lagi seperti adanya demam berulang, kemudian adanya batuk lama, apakah ada indikasi ke arah infeksi paru-paru. Nah, gejala-gejala seperti ini kita harus deteksi. Apabila ada gejala sebaiknya langsung memeriksakan kesehatannya ke tenaga kesehatan, sehingga penyakit-penyakit tersebut yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya weight floater ini juga dapat kita ketahui lebih awal. Oke, bisa dideteksi dari awal sehingga tidak mengganggu mungkin ya proses tumbuh kembang si anak ini nanti ke depannya. Oke, Dokter Bebet, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang weight watering karena ini menjadi topik yang menarik untuk para bunda di rumah ya. Oke, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya dan kita masih membahas salah satu hal yang menjadi PR untuk kita bersama, terutama untuk ayah bunda di rumah adalah bagaimana kemudian melihat kondisi tumbuh kembang anak, terutama untuk berat badannya yang berkaitan erat dengan weight watering. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Masih bersama dengan Dr. Elizabeth Clarissa Wawar SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Mentari Gading Serpong. Dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau berbicara tentang weight watering ini, gangguan tumbuh kembangnya ini biasanya faktornya ini karena faktor nutrisikah atau ada faktor-faktor yang lain ini, Dok? Oke, baik. Jadi kita masuk ke penyebabnya dulu ya. Jadi penyebab dari weight floater ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian besar nih, ya. Yang pertama benar adalah faktor nutrisi. Jadi dari asupannya, bagaimana asupan yang kita berikan kepada bayi dan juga anak kita. Nah, kalau pada bayi yang berusia di bawah 6 bulan, tentu susu adalah yang utama ya. Jadi di sini ada bagaimana pemberian ASI-nya, kemudian jika menggunakan PASI atau pengganti ASI, bagaimana pencampuran dari susu formulanya. Lalu yang kedua nih, apabila kita sudah memberikan nutrisi yang optimal kepada anak kita ya, tapi kemudian masih terjadi weight floatering. Ya, berarti kita harus lihat jangan-jangan terjadi gangguan penyerapan atau malabsorpsi namanya. Contohnya pada keadaan anak dengan alergi susu sapi. Nah, kemudian adalah anak dengan anemia kurang zat besi.
Nah, lalu ada kelainan metabolisme bawaan sehingga penyerapan dari nutrisi yang kita sudah berikan itu menjadi kurang optimal. Pada akhirnya berat juga tidak akan bertambah optimal. Yang ketiga, setelah kita berikan nutrisi yang baik, kemudian sudah dipastikan bahwa tidak ada terjadi malabsorpsi atau gangguan penyerapan, tapi ternyata kebutuhan kalori dari anak tersebut meningkat akibat adanya penyakit-penyakit yang diderita. Contohnya ada penyakit jantung bocor, lalu adanya penyakit paru-paru seperti tuberkulosis atau flek paru. Kemudian ada penyakit lain seperti infeksi saluran kemih dan yang lain sebagainya. Dari ketiga penyebab ini memang yang paling sering adalah dari faktor nutrisi atau asupan itu sendiri, Mas. Oke, berarti yang paling dominan adalah nutrisi atau asupannya sendiri gitu yang mungkin menjadi pembelajaran bagi para ayah bunda di rumah untuk mengetahui nutrisi apa yang tepat seperti itu ya, supaya si tumbuh kembang si anak ini juga berjalan dengan maksimal. Nah, kalau akhirnya dok, ini kan kita juga sering mendengar lah kata istilah-istilah yang lain tentang tumbuh kembang anak. Nah, kalau berkaitan dengan weight watering ini sendiri, anak ini kan di masa rentan sebenarnya dok ya. Mereka ini butuh waktu yang untuk tumbuh kembang. Nah, kita mau tahu dok dampaknya ketika weight watering ini terjadi atau gagal tumbuh kembang ini terjadi ini sendiri seperti apa? Mungkin jangka pendeknya atau jangka panjangnya nanti ketika mereka tumbuh dewasa pun sebenarnya juga ada dampaknya dok. Gimana tuh? Iya, betul sekali, Mas. Jadi weight watering ini setelah kita ketahui harus cepat untuk kita mencari pertolongan ya. Karena dampaknya ini cukup besar. Yang pertama adalah dengan berat badan yang naiknya itu kurang optimal, tentu dapat menyebabkan pada akhirnya menyebabkan malnutrisi. Ya, gizinya dapat menjadi gizi kurang, kemudian gizi buruk. Nah, yang kedua adalah apabila weight watering juga tidak diatasi, maka bisa menyebabkan turunnya dari hormon pertumbuhan dan menyebabkan yang kita kenal sebagai stunting di sini. Betul. Ya, jadi stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan karena faktor malnutrisi, karena nutrisinya yang memang kurang. Nah, yang ketiga adalah dengan adanya weight watering juga menyebabkan sistem imunitas tubuh itu menurun, sehingga anak akan lebih mudah untuk terserang oleh berbagai penyakit infeksi. Nah, kemudian apabila berlangsung dengan jangka panjang, weight watering ini bisa menyebabkan terjadinya dari penelitiannya terjadi penurunan dari IQ, sehingga kecerdasan atau kognitif anak itu dapat menurun, sehingga harus cepat diatasi. Oke, dok, ini berarti kan kalau melihat dampaknya yang sangat mengerikan gitu ya, dan kalau melihat faktor risiko penyebabnya yang paling dominan adalah nutrisi, berarti kan salah satu hal yang bisa dilakukan sebagai tindakan dari orang tua untuk anak-anaknya adalah dengan pemberian nutrisi atau makanan yang dalam tanda kutip sehat lah seperti itu. Nah, permasalahannya kan kembali lagi ini jadi masalah baru ketika orang tua menemukan banyak sekali anak-anak yang nggak suka makan entah itu buah, entah itu sayur. Itu kayaknya terjadi di mana-mana gitu ya dok ya. Nah, sementara pemenuhan nutrisi juga menjadi sangat penting, angka kecukupan gizinya juga sangat penting seperti itu. Nah, kalau akhirnya banyak orang tua yang kayak udah give up banget mau ngasih real foodnya untuk anak-anak, akhirnya mereka beralih ke kayak suplemen, multivitamin untuk kebutuhan anak untuk mengganti yang real food tadi, itu gimana kalau menurut Dokter Bebet? Oke, baik. Kalau untuk suplementasi ya, sampai saat ini yang dianjurkan untuk wajib pemberiannya adalah zat besi. Ya, jadi zat besi itu dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk pemberiannya mulai usia 4 bulan pada bayi cukup bulan. Nah, kemudian untuk suplementasi yang lainnya adalah pemberian vitamin A yang seperti pada bulan ini kita lakukan ya. Jadi vitamin A itu diberikan pada usia 6 bulan sampai usia 5 tahun, 1 tahun 2 kali. Setiap bulan Februari dan juga Agustus ya, yang kita kenal ada kapsul biru dan juga ada kapsul merah. Sedangkan untuk suplementasi yang lainnya, ya mikronutrien yang lain, vitamin yang lain itu diberikan secara individual. Jadi masing-masing anak, masing-masing bayi dan anak apabila dibutuhkan menurut nanti hasil pemeriksaan oleh dokter anaknya, maka baru diberikan. Dan tetap itu tidak menggantikan untuk asupan nutrisi utamanya ya. Tetap asupan nutrisi utama adalah dari makanan yang dikonsumsi oleh anak sesuai dengan usianya.
Oke, yang lebih sehat dan juga lebih baik untuk anak-anak tentunya adalah real food-nya seperti itu ya. Kalau bisa mulai diajari secara bertahap, jangan langsung blok. Ayo dek makan buah sebanyak ini, makan sayur sebanyak ini. Jangan nanti malah trauma gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Dari @artaniwiwi78. Apa bisa kejang demam dapat memengaruhi tumbuh kembang anak? Pencegahan sudah maksimal, tapi saya khawatir karena anak susah makan. Apa yang bisa dimaksimalkan agar tumbuh kembang anak tetap optimal? Oh ini mungkin anaknya suka kejang demam, ini berpengaruh enggak ya ke tumbuh kembangnya? Plus juga anaknya susah makan. Nah gimana tuh dok? Ini PR banget nih untuk orang tua nih dok. Oke, baik. Jadi kalau untuk tumbuh kembang ya, ini kan pada keadaan anaknya ini ada mengalami kejang demam. Kejang demam ini harus kita bedakan dulu ya. Kejang demam, apakah epilepsi? Epilepsi adalah kejang tanpa demam. Ya, kalau kejang demam ini terjadi pada mulai dari bayi usia 6 bulan sampai dengan sekitar 5-6 tahun dan kemudian rata-rata sebagian besar akan berhenti. Nah, kejang demam ini merupakan suatu proses yang di luar, kita sebutnya itu ekstrakranial. Jadi prosesnya itu ada di luar kepala sehingga tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, jadi harus dipastikan dulu pertama adalah diagnosisnya. Untuk mengoptimalkan dari tumbuh kembang ya, kita ada pertumbuhan dan juga perkembangan ya, seperti yang tadi bahwa pertumbuhan tersebut dari faktor nutrisi ya, faktor nutrisi kemudian dari makanannya dan yang terpenting adalah melakukan deteksi dengan pengukuran. Yang dianjurkan adalah pengukuran pertumbuhan dan perkembangan itu setiap bulan, 1 bulan sekali sampai usia 1 tahun, dan kemudian pada usia 1 tahun sampai 3 tahun dianjurkan 3 bulan sekali, dan di atas 3 tahun sampai 6 tahun itu adalah 6 bulan sekali. Jadi jangan lupa untuk selalu melakukan pemantauan. Dan selain kita memberikan nutrisi tersebut, jangan lupa untuk melakukan stimulasi, ya, stimulasi perkembangan, ya, sesuai dengan usianya. Dan untuk kejang demamnya, ya, itu harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis anaknya, ya, untuk dicegah, ya, jangan sampai terjadi pencegahan terhadap kejang, ya, karena kejang demam adalah penyebabnya adalah demam, sehingga kita harus mencegah demam itu. Jadi mencegah infeksi, ya, kita harus menjaga kebersihan dan yang sebagainya. Oke, dok ini kalau berkaitan juga dengan pertanyaan Bu Artani nih ya dok ya, sebenarnya kalau kejang demam ini kan salah satu juga hal yang harus diwaspadai sama halnya dengan ketika anak memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti itu. Nah penanganannya seperti apa dok kalau akhirnya anak yang mengalami weight weltering ini juga punya komorbid. Nah ini apa harus berbarengankah treatmentnya atau apa yang didahulukan yang mana atau gimana itu dokter Bebet? Baik, jadi kalau weight weltering ini kan dari sisi berat badan ya, di luar dari penyakitnya. Tentu kita harus, kalau kita sudah menemukan adanya penyakit penyerta, ya, tentu kita harus atasi penyakit penyertanya itu, ya, tergantung dari penyakitnya tersebut apa. Karena penyakit itu, contohnya tadi seperti penyakit jantung, paru, ataupun misalnya penyakit kejang, ya, itu akan menyebabkan kebutuhan kalori dari anak tersebut itu meningkat. Jadi kita harus sambil mengatasi penyakit tersebut, kita harus memberikan nutrisi yang optimal juga kepada anak, kembali lagi sesuai dengan usianya. Ya, jadi kalau misalnya dia itu terjadi pada bayi 0 sampai 6 bulan, kita optimalkan untuk susunya. Dan kemudian pada usia 6 bulan sampai 12 bulan, jangan lupa untuk memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI yang kita tingkatkan sesuai dengan usianya. Dan kemudian di atas 1 tahun untuk memberikan makanan keluarga nih, ya, makanan keluarga seperti yang di rumah. Jadi harus berjalan sama-sama ya, kita juga sambil kita menyembuhkan juga kita harus tetap mengoptimalkan dari segi nutrisi untuk berat badannya. Oke, berarti semuanya bertahap ya, nggak boleh
asal-asalan juga, ada waktunya, timingnya gitu ya. Di umur segini berapa bulan makanannya apa, di umur berapa bulan makanannya apa, dan terus berlanjut bertahap, tidak boleh asal-asal kasih makanan gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan buat Ibu Artani dan semoga si kecil tetap sehat selalu ya dan tetap ceria seperti itu. Terima kasih. Oke, Dokter Bebet, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol di segmen terakhir tentang tips mencegah weight weltering yang ini menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semuanya sebagai orang tua. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik yang sangat menarik sekali gitu ya. Untuk kita orang tua, wah ini menjadi PR dan ini menjadi informasi yang sangat penting untuk bekal anak kita ke depannya. Siapa yang tidak mau punya anak sehat, nanti gedenya sehat, sukses, jadi orang pinter gitu ya. Nah ini dimulai dipupuk dari kecil. Nah gimana caranya supaya tips menghindari weight weltering yang bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak? Kita masih bersama dengan Dr. Elizabeth Clarissa Wawor SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Mentari Gading Serpong. Oke, Dr. Bebet, kita akan lanjut lagi di tips gitu ya. Kalau tadi mungkin sempat membahas atau menyinggung masalah nutrisi. Nah sebenarnya kita juga tetap harus memperhatikan nutrisi yang lengkap, berimbang dan lain sebagainya. Ini yang seperti apa ini, Dok? Oke, jadi untuk nutrisi ya, untuk bagaimana kita mencegah weight faltering. Nah, mencegah weight faltering ini seringkali kita hanya menganggap oh ya bayi anak, tapi ternyata ibu hamil harus juga mempersiapkan kelahirannya itu dengan baik, sehingga pada saat nanti kelahiran akan melahirkan bayi yang juga berat badannya baik nih. Ya, berat badan itu tidak berat badan lahir rendah. Nah, ini tentu harus lakukan pemberian nutrisi yang baik dari selama kehamilan dan juga pemantauan, sering kontrol juga ya ke tenaga kesehatan. Nah, kemudian pada saat bayi lahir ya, tentu asupannya kita tahu yang terbaik adalah ASI. Ya, jadi ASI itu kita berikan dalam 1 jam pertama setelah kelahiran. Nah, kemudian ASI kita harus memperhatikan. Ya, kadang-kadang orang tua suka bingung ya, bagaimana nih cara pemberian ASI-nya? Apakah sudah cukup atau tidak? Ya, apabila dilakukan secara direct breastfeeding. Ya, nah kita lihat selain dari pertambahan berat badan yang kita lihat, bagaimana dengan apakah bayi tersebut tampak puas, kenyang setelah minum, dapat tidur dengan nyenyak, lalu buang air kecilnya bagaimana? Ya. Kita lihat bahwa buang air kecilnya itu lebih dari 6 kali dalam sehari, kemudian juga buang air besarnya. Nah, kita lihat dari pemberian ASI. Pemberian ASI juga penting untuk memperhatikan untuk perlekatannya. Jadi perlekatannya, bagaimana cara menyusuinya, sehingga kita bisa memastikan bahwa bayi itu mendapatkan asupan yang cukup. Nah, kemudian pada saat mendekati 6 bulan, kita akan mulai untuk memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI di sini. Nah, makanan pendamping ASI sering yang kita kenal dulu itu ada menu tunggal ya. Tetapi saat ini sudah dianjurkan untuk pemberian menu tunggal. Jadi untuk MPASI pertama untuk anak kita itu adalah menu lengkap seimbang. Jadi maksudnya dalam 1 porsi makanan sudah mengandung makronutrien dan juga mikronutrien. Ada karbohidratnya, kemudian proteinnya, lemak, dan juga sedikit sayur untuk diperkenalkan saja. Ya, jadi untuk makanannya itu kita mulai dengan pemberian 2 kali sehari, makan utama, kemudian 1 kali snack untuk awal MPASI. Ya, jadi dalam kandungannya itu sudah lengkap nih. Ya, sehingga kalau dulu itu kita berikan 1 minggu, sampai saat ini juga masih ditemukan yang 1 minggu diberikan pisang saja, kemudian 1 minggu diberikan buah yang lain, apel atau apa. Saat ini sudah tidak dianjurkan ya, karena ternyata kebutuhan gizinya itu tidak mencukupi untuk tumbuh kembang anak. Nah, kemudian kita tingkatkan untuk makannya sesuai dengan teksturnya juga. Ya, pada usia 6 bulan sampai 9 bulan, kebutuhan nutrisi itu 70%-nya susu.
Ini harus diketahui, jadi 30%-nya masih MPASI. Jadi kebutuhan MPASI pada saat di awal itu masih sedikit. Sampai nanti usia mulai bayi 9 bulan sampai usia 12 bulan, di sini perbandingannya 50/50. Jadi MPASI-nya 50%, susunya juga 50%, mulai diperbanyak lagi. Ya, makan MPASI-nya itu bisa sampai 3 kali sehari makan utama dengan 2 kali snack. Pada saat anak mencapai usia 1 tahun atau 12 bulan, maka anak sudah boleh untuk makanan keluarga di rumah dengan porsinya 70% dipenuhi oleh makanan keluarga dan 30%-nya adalah susu. Jadi kalau sudah mencapai usia 1 tahun, susu itu bukan yang utama lagi. Jadi jumlahnya harus kita kurangi sehingga tidak akan mengganggu makan anak. Nah ini sering sekali yang terjadi, susunya ini masih porsinya banyak seperti masih masa bayi ya, sehingga dibilang oh ya makannya jadi tidak mau, padahal kenyang karena susu. Begitu. Oke. Nah itu dari nutrisinya. Kalau berkaitan dengan mungkin tadi juga sempat dibahas penyakit penyerta ini ada pengaruhnya juga nggak dok? Iya. Jadi penyakit penyerta ini selain dari orang tua apabila ada melihat ya kelainan pada anak atau melihat adanya contohnya anaknya terlihat pucat, ya anaknya terlihat pucat, kemudian tadi seperti bibirnya tampak biru, lalu kok buang air kecilnya ini seperti menangis, seperti kesakitan, lalu adanya batuk lama, ini jangan diabaikan ya, tetapi harus segera mencari pertolongan untuk diperiksa lanjutan. Penyakit penyerta ini sangat berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak ya. Contoh lagi ada tentang alergi protein susu sapi ya, kemudian ada kekurangan zat besi ya. Ini semua harus kita yang kita bisa lihat di rumah ini ada kelainan pada anak harus langsung kita bawa ya ke tenaga kesehatan sehingga akan diperiksa lanjutan. Oke, berarti memang ini menjadi PR orang tua untuk kemudian rutin mengecek kesehatan orang tua, salah satunya mungkin rutin ke posyandu gitu ya dok ya, untuk mengetahui nih berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lain sebagainya supaya anaknya ini dalam kondisi yang terpantau terus. Terima kasih Dokter Bebet, Dokter Elizabeth Clarissa Wawor SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Mentari Gading Serpong. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih dok, sehat-sehat terus. Ini informasi yang sangat menarik untuk kita semuanya dan pastinya bermanfaat. Sehat terus dok, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang1.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.